Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianti Valentina dengan NIM 1911250099 dari kelas 6D Prodi PAUD. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Pola Orientasi dan Tahapan Perkembangan Moral bagi Anak Usia Dini. Pola orientasi moral anak. Pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh cognitive motivation dan effective motivation aspect. Tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu premoral, konvensional, dan autonomous. Taman kanak-kanak secara teori berada pada fase pertama dan kedua. Oleh sebab itu, guru diharapkan memperhatikan kedua karakteristik tahapan perkembangan moral tersebut. Sedangkan menurut Piaget, seorang manusia dalam perkembangan moralnya melalui tahap heteronomous dan autonomous. Moralitas taman kanak-kanak dan perkembangannya dalam tatanan kehidupan dunia mereka dapat dilihat dari sikap dan cara berhubungan dengan orang lain, cara berpakaian dan berpenampilan, serta sikap dan kebiasaan makan. Demikian pula sikap dan perilaku anak dapat memperlancar hubungannya dengan orang lain. Puncak yang diharapkan dari tujuan pengembangan moral anak adalah adanya keterampilan efektif dan dari anak itu sendiri, yaitu keterampilan utama untuk merespon orang lain dan pengalaman-pengalaman barunya, serta memunculkan perbedaan dalam kehidupan teman di sekitarnya. Hal yang bersifat substansial tentang perkembangan moral anak usia dini diantaranya adalah membentuk karakter, kepribadian, dan perkembangan sosialnya. Guru taman kanak-kanak harus menguasai strategi perkembangan emosional, sosial, moral, dan agama bagi anak-anak itu juga. Lalu yang kedua yaitu tahapan perkembangan moral. 1. Pengertian moral dan perkembangan moral. Pengertian moral menurut Gunarsa adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan. Menurut Sefer adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dan dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Menurut Roger, adalah aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kehidupan sosial secara harmonis. Dalam mempelajari aturan-aturan ini, para pakar perkembangan akan menguji 3 bidang yang berbeda, yaitu yang pertama, bagaimana anak-anak bernalar atau berpikir tentang aturan-aturan untuk berperilaku secara etis. Yang kedua, bagaimana anak itu berperilaku dalam keadaan bermoral dan bagaimana anak merasakan hal-hal moral tersebut. Yang kedua, tahap perkembangan moral. Menurut Kartini Kartono, membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi dibagi 5, yaitu yang pertama, usia 0-2 tahun adalah masa bayi. Yang kedua, 1-5 tahun adalah masa kanak-kanak. Yang ketiga, 6-12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar. Yang keempat, 12-14 tahun adalah masa remaja. Serta yang terakhir, 14-17 tahun adalah masa pubertas awal. Aristoteles membagi masa perkembangan dan pertumbuhan menjadi 3, yaitu 0-7 tahun adalah taman masa anak kecil. Yang kedua, 7-14 tahun adalah masa anak-anak masa belajar. Lalu yang terakhir, 14-21 tahun adalah masa remaja atau pubertas. Menurut Harlock dalam bukunya yang berjudul Child Development, perkembangan anak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Periode pralahir, yang kedua periode neonatus, lalu yang ketiga masa bayi, yang keempat masa kanak-kanak, serta yang terakhir masa puber.
Tingkat penalaran prakonfesional. 1. Yaitu tahap 1 orientasi hukuman dan ketaatan. Yang kedua tahap 2 individualisme dan tujuan. Lalu tingkat penalaran konvensional yang dibagi menjadi satu norma-norma interpersonal. Lalu yang kedua moralitas sistem sosial. Lalu yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenal hukum moral dan nilai-nilai hidup seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Lalu yang kedua, penggunaan rasio dan rasionalable. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, isu dan dilema moral. Colbert dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi satu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dan menggunakan tingkat penalaran moralnya. Lalu yang keempat, perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu kemampuan. Lalu, perbedaan individual dalam perkembangan moral. Bayi tidak memiliki nilai dan suara hati. Bayi tergolong non-moral, tidak bermoral maupun tidak amoral. Dalam artian bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma moral. Lambat laun ia akan mempelajari kode moral dari orang tua dan kemudian dari guru-guru dan teman bermainnya. Untuk sebagian remaja serta orang dewasa yang penalarannya terhambat atau kurang berkembang, tahap perkembangan moralnya ada pada tahap prakonfesional. Sedangkan bagi mereka yang dapat mencapai tingkat kedua, sudah ada pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seseorang juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Yang pertama, perkembangan kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. May berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu aktualisasi dari proses hidup dalam seorang individu yang bebas, terintegrasi dalam masyarakat dan memiliki suatu perasaan cemas dalam batin. Lalu yang kedua, proses perkembangan pribadi. Proses perkembangan kepribadian anak, yaitu yang pertama, pendidikan langsung, yang kedua, identifikasi, serta yang terakhir, proses coba-coba. Proses perkembangan kepribadian. Dalam penelitian yang diteliti oleh Harsom dan May pada tahun 1928 sampai 1930, yaitu 1. Pendidikan watak atau karakter dan pengajaran agama di kelas tidak mempengaruhi pendidikan perilaku moral. Lalu yang kedua, pendidikan etika yang dilakukan dengan cara mengklarifikasi nilai, yaitu pengajaran tentang aturan perilaku benar dan baik di sekolah sedikit berpengaruh terhadap pembentukan yang sebenarnya. Aspek-aspek kepribadian, yaitu yang pertama aspek kejasmanian, yang kedua aspek kejiwaan, yang ketiga aspek kerohanian yang rohis. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pribadi, yaitu menurut Andy Mempir, yaitu bahwa kepribadian terbentuk melalui 3 faktor, yaitu yang pertama pembawaan atau hereditaritas, yang kedua lingkungan, serta yang terakhir lingkungan. Hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perkembangan kepribadian siswa.
Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dan pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pola tingkah laku, pikiran, dan sugesti ayah ibu dapat mencetak pola yang hampir sama dengan anak-anak. Tingkah laku orang tua itu mudah sekali menular kepada anak-anak, khususnya mudah dioper oleh anak-anak puber dan adolescents yang jiwanya belum stabil dan tengah mengalami banyak gejolak batin. Faktor yang berasal dari dalam, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan konstitusi tubuh, struktur tubuh, dan keadaan fisik. Sedangkan faktor yang dari luar seperti lingkungan adalah lingkungan seperti rumah, sekolah, dan teman sebaya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.